Halo Sobat Kimia, salam chemistry bersama saya Tatas Broto Sudarmo. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas spektroskopi UV tampak. Spektroskopi UV tampak itu adalah suatu teknik yang sangat bermanfaat, digunakan hampir setiap hari, dapat dikatakan ya setiap hari oleh para analis, para kimiawan ya. Untuk apa? Untuk biasanya tidak hanya untuk mengukur berapa konsentrasi dari suatu senyawa tertentu di dalam sampel, namun juga bisa digunakan untuk untuk mengidentifikasi berdasarkan profil spektrum yang didapatkan begitu. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas step by step. Kita akan membahas lebih dahulu terkait dengan pengenalan spektroskopi UV tampak ini dari aspek kualitatifnya, yaitu dari aspek bagaimana kita mengenali spektrumnya, profil spektrumnya, kemudian dikaitkan dengan senyawa gitu ya, untuk mengenali senyawa satu dengan senyawa yang lainnya itu seperti apa. Kemudian nanti pada bagian berikutnya kita akan belajar lebih mendalam terkait dengan data-data kuantitatif apa saja yang kita bisa ekstrak daripada spektrum yang kita dapatkan. Nah, rekan-rekan sekalian, mari kita melihat di bagian di sini. Ini adalah slide yang memperlihatkan pada kita bahwa molekul itu ketika terkena gelombang elektromagnetik ya, terkena suatu radiasi, maka dia bisa berespons dengan berbagai macam gaya gitu. Maksudnya gaya adalah gerakan gitu ya. Jadi misalnya molekul itu bisa bergerak gitu ya, bisa berotasi, bisa bervibrasi misalnya. Nah, kalau kita membahas tentang spektroskopi UV tampak ya, UV tampak, maka kita akan mendapatkan terjadi suatu transisi elektronik ya, terjadi suatu transisi elektronik. Nah, transisi elektronik ini terjadi pada baik itu secara atomik ya maupun secara molekuler. Namun pada kali ini kita akan membahasnya kan terkait dengan molekuler ya, karena kita membahas tentang terkait dengan senyawa-senyawa yang secara molekul ya. Jadi kita melihat secara molekul bukan secara individual atom begitu rekan-rekan. Nah, kalau kita memperhatikan transisi elektronik itu apa ya? Transisi elektronik itu adalah suatu transisi ya atau promosi transisi elektron dari keadaan dasar ke keadaan yang lebih tinggi gitu ya. Tingkatan dasar dan keadaan yang energi yang lebih tinggi atau dinamakan dengan namanya keadaan tereksitasi. Nah, mungkin rekan-rekan bisa sambil mengingat kembali pelajaran kimia organik ya, dan juga terkait dengan kimia fisika juga begitu. Nanti kalau kita memperhatikan suatu konfigurasi elektron di dalam atomik, kemudian kita mengingat kemudian konfigurasi elektron di dalam molekular orbital, maka kita akan mendapatkan contohnya semacam ini ya. Itu misalnya kita mendapatkan pada orbital P ya, orbital P, kemudian ini ada P star, atau kita bisa namakan di sini adalah bagian-bagian yang HOMO. HOMO itu adalah highest occupied molecular orbital, atau bagian orbital molekul yang terokupasi oleh banyak elektron di sana. Sedangkan bagian di sini adalah bagian LUMO gitu ya, atau lowest
unoccupied molecular orbital molekul yang tidak yang rendah okupansinya begitu. Nah, biasanya elektron itu akan menempati pada posisi di sini yang energinya lebih tinggi, dan kita memiliki suatu energi gap ya, energi gap di sini begitu. Nah, keadaan semacam ini itu ada dinamakan dengan keadaan dasar ya, keadaan atau ground state. Ground state ya, atau keadaan dasar. Nah, keadaan dasar. Nah, apabila elektron ini karena terjadi sesuatu, misalnya terkena radiasi elektromagnetik di sini, dia bisa terpromosi ke ke LUMO gitu ya. Dia bisa terpromosikan ke LUMO ya. Menjadi semacam ini gitu ya. Jadi proses ini itu terjadi apabila ada suatu ada suatu energi yang cukup ya untuk menendang satu elektron ini ke atas gitu ya. Ini adalah energi sebesar berapa? Sebesar ya, ini kita kenal dengan nama rumus sebesar Hanu begitu ya. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau kita perhatikan pada bagan di sini, maka kita mendapatkan bahwa daerah kalau mendapat radiasi ultraviolet dan visible, ini adalah daerah yang terjadi suatu transisi elektronik atomik maupun molekuler. Maka inilah energi pada panjang gelombang ini, pada frekuensi inilah itu yang menyebabkan elektron tadi naik ya, menyebabkan elektron terpromosi ya. Kalau saya tulis di sini, jadi transisi elektron itu adalah elektron ya, elektron terpromosi ya, terpromosi ya ke energi yang lebih tinggi gitu ya, ke keadaan energi yang lebih tinggi. Nah, keadaan yang memiliki energi yang lebih tinggi ini dinamakan dengan excited state atau keadaan tereksitasi. Begitu. Jadi, nah, rekan-rekan sekalian, sebenarnya di UV vis ya. UV vis itu kan ada UV dan juga visible atau tampak. Nah, di daerah UV sendiri itu dibagi menjadi beberapa bagian ya. Namun kalau kita lihat secara sebelum kita sampai ke sana, saya akan membagi dulu di sini daerah UV itu biasanya daerahnya itu seberapa sampai seberapa sih. Jadi kalau daerah UV ya itu UV itu adalah sekitar 118 atau 190 ya, saya tulis 190 sampai sekitar 380 nanometer gitu ya, kurang lebih begitu ya. Dan ada orang yang mengatakan sebenarnya sampai 400, tapi sebenarnya ada juga 380. Kalau daerah tampak itu sekitar 380 sampai dengan sekitar 750 nanometer begitu. Namun memang ada orang yang mengatakan dalam kurung ini, saya tulis ya, 400 sampai 700 nanometer dengan alasan mata kita itu sudah jarang sekali orang yang bisa membedakan
panjang gelombang 750. Nah, saya sendiri bekerja di laboratorium dengan menggunakan laser, dan itu cukup sulit ya untuk membedakan antara laser-laser khususnya di daerah-daerah yang sangat tipis di situ ya perbedaannya. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau kita memperhatikan bahwa spektrum yang dihasilkan itu biasanya spektrumnya berupa ini ya. Jadi data yang dihasilkan itu berupa data spektrum ya. Data yang dihasilkan adalah berupa spektrum. Begitu. Kalau pada kesempatan pertemuan kita yang sebelumnya gitu, mungkin kan rekan-rekan belajar tentang kromatografi begitu ya. Data daripada kromatografi kan kromatogram. Nah, di sini data daripada spektrofotometer UV tambak dinamakan dengan spektrum begitu ya. Spektrum itu biasanya semacam bisa merupakan suatu diagram semacam ini X, Y gitu ya. Kalau spektrumnya berupa 2 dimensi semacam ini, pada sumbu X itu adalah panjang gelombang ya, panjang gelombang dalam nanometer gitu ya, dalam nanometer. Catatan ya, untuk orang-orang biasanya kita orang-orang kimia atau orang-orang biologi memang dalam nanometer, tetapi tergantung bidang dengan bidang lain. Misalnya di bidang orang-orang fisika biasanya lebih banyak menggunakan elektron volt. Saya sendiri menggunakan nanometer. Saya jarang sekali menggunakan elektron volt. Tetapi selain nanometer, saya sering menggunakan adalah nomor gelombang ya, nomor gelombang atau sentimeter pangkat -1 gitu ya. Ini adalah bilangan gelombang, bukan nomor gelombang ya, bilangan gelombang. Bilangan gelombang. Bahasa Inggrisnya adalah yang ini adalah wave number, saya tulis di sebelahnya. Wavelength, wavelength, panjang gelombang, yang ini adalah wave number. Ya, ini biasanya orang-orang kimia atau biologi ya yang semacam itu. Ini digunakan oleh orang-orang yang bekerja spektroskopi gitu ya. Nah, ini biasanya oleh orang-orang fisika. Biasanya menggunakan satuan elektron volt. Nah, bagian sumbu Y itu bisa macam-macam. Kalau kita sekarang mempelajari terkait dengan UV tampak, maka di sini biasanya adalah absorbansi gitu ya. Absorbans ya. Absorbansi, atau bisa juga selain absorbansi adalah transmittance. Transmittance ya. Absorbansi kan sesuatu yang diserap ya, atau penyerapan, berapa tingkat penyerapan. Ini ada intensitas absorbansi, intensitas dari serapan, atau intensitas yang ditransmisikan gitu ya. Jadi rekan-rekan semuanya, kalau di bidang ini kita kan secara teknis itu kan kita punya suatu larutan yang kita taruh di dalam suatu kuvet gitu ya. Nah, di sini maka kita taruh di sini di dalamnya.
Nah, maka di sini akan ada suatu cahaya gitu ya. Ya, kemudian akan diteruskan. Nah, kita bisa menghitung terkait dengan berapa berapa yang diserap, yaitu absorbansi, atau berapa yang diteruskan atau transmittance, ditransmisikan ya. Begitu rekan-rekan semuanya. Nah, kita akan membahas tentang tentang ini jauh lebih banyak, yaitu nanti di bagian yang kedua, yaitu kita membahas tentang data-data kuantitatif di sana, karena ini akan data kuantitatif itu tentang mengkuantifikasi berapakah jumlah foton yang ditangkap dan bagaimana cara mengkuantifikasikannya dan sebagainya begitu. Namun kita akan sekarang lebih banyak ke data kualitatif begitu ya. Nah, di sini kemudian rekan-rekan memiliki suatu profil serapan. Contoh profil serapannya saya menggambar dengan cepat. Ini adalah contoh karotenoid ya, yang kekasnya adalah ada 3 jari semacam ini. Contohnya semacam itu saja. Nah, rekan-rekan sekalian, saya akan memberikan contoh daripada suatu spektrum UV vis. Saya ambilkan dari internet, ini dari NIST Chemistry Webbook ya. Saya akan kopikan masuk ke sini. Nah, ini adalah satu spektrum daripada ethylene ya. Ethylene atau kita juga mengenalnya sebagai ethena begitu ya. Ethylene itu rumus kimianya kan berarti C ya, double bond begitu kan rekan-rekan ya, C2H4 ya, C2H4 ya, C2H4 ini adalah rumus daripada ethylene atau ethena. Nah, kalau kita perhatikan di sini panjang gelombang pada sumbu X ya, wavelength bahasa Inggrisnya. Kemudian sebenarnya di sini adalah ini adalah logaritm epsilon ya. Ini terkait dengan epsilon, itu terkait dengan terkait dengan ekstinsi molar gitu ya. Tetapi nanti akan saya bahas di bagian yang kedua. Ini kita diserigat ini saja, kita ganti dengan namanya intensitas gitu ya. Oke, nah kalau kita lihat garis merah ini adalah profil spektrumnya. Nah, kalau kita perhatikan di sini kita tarik garis dari sini ya, itu kurang lebih pada panjang gelombang maksimumnya ya. Kan wavelength itu kan panjang gelombang ya. Saya tulis lagi di sini. Ya, panjang gelombang maksimum kita tuliskan di sini ya, panjang gelombang maksimum ya, panjang gelombang lambda ya, maksimum itu sekitar berapa ini? 160 nanometer begitu rekan-rekan sekalian ya, terlihat di layar di sana. Nah, kita akan mencoba mengenali, coba mengerti apa maksudnya begitu. Kalau kita perhatikan di sini, ini adalah panjang gelombang muncul pada puncaknya maksimumnya 160 gitu ya. Berarti kalau kita kaitkan dengan yang di atas, kalau yang di atas kita mengatakan bahwa UV tampak ya, khususnya UV itu terjadi suatu transisi elektronik gitu ya. Terjadi suatu transisi elektronik kalau energinya pas
atau dapat dikatakan ya kalau frekuensinya pas gitu ya. Frekuensinya itu pada frekuensi yang tepat dan kemudian dia akan otomatis dia memiliki energi yang tepat dan dia akan terjadi suatu transisi, begitu rekan-rekan sekalian. Nah, oleh sebab itu kita perlu mengenal mengingat ya, sebenarnya mengingat kembali rumusan ini ya. E sama dengan ya, energi itu adalah H nu, di mana H itu adalah konstanta Planck ya, konstanta Planck. Ya. Saya tulis lagi lebih jelas, Planck ya. Nah, itu besarannya berapa ya? Besarannya ya kita semua pasti ingat ya, 6,6 berapa? Ada yang meneruskan dengan 6,626 atau ya saya singkat saja 6,63 gitu ya, kalikan 10 pangkat minus ya 34 ya. Ini adalah satuan biasanya kita menggunakan satuan daripada joule detik ya, joule detik, atau bisa saya tulis lengkap aja, joule detik atau J. Kalau dalam bahasa Inggris kan joule second ya, J detik gitu ya. Nah, kemudian kalau yang nu ini adalah frekuensinya gitu. Nu itu frekuensi biasanya frekuensi ya, ini kan frekuensi itu biasanya dalam hertz ya. Dan nu ini ya, nu itu adalah C per lambda gitu ya. Nu adalah C per lambda. Saya taruh di mana ya? Gini ya. Nu adalah C per lambda ya. C-nya itu adalah kecepatan cahaya. Sebentar, ini tertutupi ya. Kecepatan cahaya itu di dalam berapa rekan-rekan sekalian? Orang banyak komunitas ya, hampir semua komunitas mereka saling bersatu padu mengatakan kecepatan cahaya itu adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik gitu ya, begitu. Nah, kemudian lambda, otomatis lambda ini adalah panjang gelombang ini tadi, nanometer ya. Ini adalah ya dalam satuannya adalah nanometer, tetapi satuan nanometer ini saran saya buatlah dalam meter supaya tidak lupa gitu ya, konversi supaya semuanya konversinya sama, begitu rekan-rekan sekalian. Nah, kalau misalnya kita mendapatkan informasi semacam ini, spektrum ini, berarti lambda itu kan 160 ya. Lambda itu kan 160. Kalau lambdanya 160, maka kita bisa tuliskan di sini ya, saya coret-coret gitu ya. Didapatkan lambdanya 160 ya. Maka kalau kita hitung rekan-rekan sekalian,
kita bisa menghitungnya gitu ya, masukkan itu di dalam perhitungan untuk menghitung berapakah energinya, E-nya, delta E. Delta E kan sama dengan H nu Hc per lambda ya. Tetapi karena kita mengukur molekul, yaitu molekul etilen atau etena, maka kita perlu ada satuan molekul gitu ya, dan itu biasanya dinamakan dengan bilangan Avogadro. Kita tambahkan bilangan Avogadro di sini, bilangan Avogadro ya, bilangan Avogadro itu apa namanya, berapa, 6,02 ya. Saya singkat semuanya 2 angka di belakang koma ya, saya buat segitu. 10 pangkat 23, satuannya per mol ya, per mol. Oke. Nah, kalau kita coba keluarkan apa namanya, kalian bisa menghitung di apa namanya kalkulator, atau ini sebentar saya tulis di Excel saya ya, saya tulis di Excel. Ini kan sebenarnya bukan 160 ya, coba saya ambil penggaris lebih dulu, saya ambil penggaris nih, bisa enggak ini ya, pakai penggaris ini. Agak repot ya. Sebentar, ini berapa sih, ini 160 berapa ini? (161,2) ini, atau di sini ya 162, mungkin 162 ya. Kita tulis, kita pakai 160 atau 162. 160 juga oke. Ya. Saya tulis 162 aja dah. 162 gitu ya. Saya masukkan di dalam, saya punya apa, perhitungan Excel di sini. 162 nanometer. Jadi kalau saya masukkan di sini sama dengan, saya masukkan aja konstanta Plancknya 6,63 kalikan 10 pangkat minus 34 ya. Kemudian kita punya apa namanya, dikalikan dengan kecepatan cahayanya 3,00 kalikan 10 pangkat 8 dibagi apa namanya, lambdanya tadi, lambdanya nanometer ya. Nanometer itu kalau dijadikan meter berarti 6, ini kan 162 berarti 1,62 kalikan 10 pangkat min 7 ya. Kemudian kita kalikan dengan Avogadro 6,20 kalikan 10 pangkat 23 ya. Oke, maka kalian bisa menghitung sendiri. Kalau di sini saya dapatkan itu adalah berapa ini? 739, tapi satuan 739 satuannya di dalam berapa? Satuannya adalah sebentar, harap bersabar dengan saya. Joule detik ini ya, joule detik, joule detik, meter detik, meter
mol min 1 ya. Oke, berarti ini kan tadi 7,39 pangkat ini, berarti ini bisa adalah kilo dalam kilojoule per mol ya, mol pangkat min 1. Nah, kalau rekan-rekan ada internet di sana gitu ya, karena ini kuliah online, jadi kalian juga bisa membuat internet itu, misalnya kalau saya punya 739 berapa? 739 kilojoule per mol. Kalau kita buat di dalam kilokalori per mol, maka kita akan mendapatkan konversi ya 176 kurang lebih ya kilokalori per mol ya, begitu. Iya. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau kita perhatikan sebenarnya ya, ini adalah energi yang dibutuhkan sebenarnya untuk mempromosikan atau menendang, istilahnya menendang menendang ini ya, menendang daripada elektron itu terpromosikan ke atas. Saya akan menuliskan di bawah kejadian untuk etilen di sini ya, kejadian untuk yang etilen di sini. Oke, saya kira di sini lebih jelas. Saya buat yang kolom agak lebih lebar. Ya, jadi yang kita punya di sini, kita punya etilen ya. Saya gambar lagi di sini ya rumusnya, ada tempat ya, C H H H H. Oke. Nah, kita bisa gambarkan hibridisasi daripada etilen ya, itu dengan memperhatikan semacam ini rekan-rekan sekalian. Adalah kalau kita lihat di sini ini ya, ini ya, ini itu adalah kita punya 1 2 3 4 ditambah dengan yang bagian di sini, berarti kita punya 5 ikatan sigma. Kemudian kita punya bagian di sini, ini adalah 1 ya ikatan pi, begitu ya, ikatan pi ya, bagian pi gitu ya. Atau kalau kita gambarkan dengan orbitalnya itu kan semacam gini kan, C ya, kemudian kita punya H, kemudian di sini kita bisa gambar semacam ya, bagian di sini orbitalnya, ini yang bagian yang kosong, kemudian ini adalah ada interaksinya di sini, begitu. Nah, ini adalah overlap antara orbital pi dengan orbital pi. Nah, inilah yang kalau kita kalau kita lukiskan dalam bentuk molekular orbital ya, maka kita dapatkan semacam ini. Jadi kita punya punya 1 2 3 kan, punya 3 1 2 3 betul, 1 2 3, kemudian 1 2 3, kemudian kita punya 1 di sini, 1 di sini ya. Jadi kita punya sp2 ya, kemudian kita punya sp ya, atau 2p ya, 2p, maka di sini kita punya 1 2 3 4, 1 2 3 4 ya. Kemudian bagian kita akan ini ya, bagian ini
itu akan membentuk suatu apa namanya suatu yang ada di sini sigma gitu ya, sigma. Nah, ini orbital sigmanya ini ya, bagian yang orbital sigma. Ini sigma yang bagian bagian bawah atau sigma bonding ya istilahnya. Kemudian di bagian atas di sini adalah sigma star atau bagian anti bonding orbital gitu ya. Oke, ya saya tuliskan di sini. Ini adalah C pakai huruf warna lain ya. Ini ada pakai warna tadi hijau. Ini adalah CC sigma ya. Oh, jangan hijau ya. Karena hijau kita pakai tadi untuk apa namanya? Untuk P, maka saya pakai yang warna lain. CC sigma bonding orbital ya, orbital bonding, orbital ikatan. Nah, sekarang pada bagian di sini adalah CC sigma anti bonding orbital ya. Kemudian kalau kita perhatikan apa bagian daripada elektron akan menempati di sini gitu ya, menempati di sini begitu. Kemudian bagian yang 2p ini akan membentuk ini yang baru, energinya lebih tinggi. Saya buat agak lebih tinggi di sini ya. Begitu. Nah, bagian di sini itu adalah bagian P ya. Ini adalah P star. Itu ya. Ini adalah P, ini adalah CCP ya, bonding orbital. Yang di sini adalah CCP anti bonding. Ya, begitu. Nah, kalau kita perhatikan ini elektronnya juga akan menempati bagian yang di sini. Total ya 1 2 3 4 ya. Ya, kita masuk sudah lengkap. Begitu. Nah, maka pada bagian di sini ya, kalau kita melihat ini gap antara ini dengan ini gitu ya, ini delta E inilah sebesar 176 kilokalori per mol gitu. Saya sambil melihat literatur ya, sambil melihat literatur itu, kalau di literatur di sini tertulis adalah 170 ya, kalau literatur itu 73 kilokalori per mol. Data dari literatur itu 173 kilokalori per mol. Tadi perhitungan kita 176 ya. Jadi ya sedikit apa namanya, hampir sama dari perhitungan kita, karena tadi kita tidak apa namanya, kita melihat secara mata di sini gitu ya, secara mata di sini kita melihat ya agak meleset mungkin ya, tetapi paling tidak ya hampir berdekatan begitu.
Nah, itu adalah makna daripada kita mendapatkan spektrum gitu. Jadi kalau kita perhatikan spektrum ini kita bisa dari spektrum, dari data spektrum, maka kita bisa menarik suatu informasi semacam itu. Jadi informasi terkait transisi, ya, transisi elektron. Kalau kita lihat transisinya itu terjadi, transisi adalah dari dari orbital yang paling luar kan, yang terjadi yaitu transisi yang dinamakan dengan transisi, saya tulis di dalam pakai warna orange yang tebal, transisinya dinamakan dengan transisi P to P star, gitu transisinya, transisi P to P star.